Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kalau beberapa waktu terakhir ini kita lebih banyak berbincang mengenai fundamental dan rekomendasi dari emiten. Nah, kali ini pemirsa kita akan berbicara lebih banyak soal teknikalnya untuk saham-saham yang paling direkomendasikan dan juga mungkin banyak menuai perhatian dengan penguatan ataupun pelemahan selama beberapa waktu terakhir dan juga jelang pelantikan dari pemerintah baru, presiden dan wakil presiden serta kabinet ya. Tapi kita akan review dulu pemirsa untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG yang bertahan di level 7.600-an di tengah kebijakan Bank Indonesia kemarin yang menahan suku bunga atau BI rate 6%. Tidak hanya menahan suku bunga, Bank Indonesia juga memperpanjang insentif LTV dan relaksasi uang muka kendaraan bermotor. Indeks harga saham gabungan menguat 0,29% ke 7.648,94 di akhir perdagangan Rabu 16 Oktober 2024. Secara intraday, rupiah dibuka menguat 7.627 di pembukaan sesi 1 dan sempat menyentuh level intraday tertinggi di level 7.658 dan menyentuh level intraday terendah di 7.616. 7 indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG diantaranya sektor infrastruktur yang melonjak 1,2%, sektor properti dan real estate melesat 1,18%, sektor teknologi yang menguat 1,07%, sektor barang konsumsi primer menguat 0,62%, sektor perindustrian naik 0,43%, sementara sektor barang konsumsi non-primer terpangkas 0,69%, dan sektor keuangan melemah 0,39%. Sementara dari sisi saham, emiten konglomerasi Prayogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk dan emiten telekomunikasi BUMN PT Telkom Indonesia menjadi penopang terbesar IHSG masing-masing mencapai 12,4 dan 6,9 indeks poin. IHSG kembali menguat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 6% di Oktober 2024 setelah sebulan sebelumnya menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Di sisi lain dalam konferensi suku bunga, Bank Indonesia kembali memperpanjang kebijakan relaksasi loan to value, financing to value untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100%. Dengan kebijakan ini, maka masyarakat dimungkinkan untuk membeli rumah dengan uang buka atau down payment 0%. Aturan DP 0% ini sebenarnya akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Aturan ini berlaku pada semua jenis properti, yakni rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan. Selain sektor properti, Bank Indonesia juga memperpanjang relaksasi uang muka pembiayaan kendaraan bermotor di perbankan dengan nilai maksimal 10% dari harga kendaraan. Kebijakan ini juga berlaku efektif 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Kita bergeser pemirsa ke agenda ekonomi global. Dari Amerika Serikat ada produksi industri, kemudian dari Uni Eropa ada pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Kemudian masih dari Eropa tingkat inflasi dan dari Asia ada neraca perdagangan Jepang, neraca perdagangan Korea Selatan, tingkat pengangguran Australia dan neraca perdagangan dari Singapura tadi ya. Kemudian pemirsa dari agenda emiten ada rapat umum pemegang saham atau RUPS dari Amor. Kemudian juga RUPS dari BEX, pembayaran saham bonus dari BEEF, dividen tunai interim DPS dividen tunai interim dari ASGR, dan juga DPS dividen tunai interim PLIN, serta KUM dividen tunai dari Vici. Kita update bursa Asia pada pagi hari ini, pemirsa datanya sebagai berikut. Kami capture beberapa waktu yang lalu pemirsa, Nikkei Jepang terpantau naik tipis 0,02%, Straits Times Singapura naik 0,63%, Kospi Korea naik 0,06%.